Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fajar tampak menyemburat di kaki langit timur Madinah. Bulan separuh dan gemintang masih terlihat gemerlap di pelataran langit. Cakrawala tampak agung. Tak ada angin, tapi udara terasa dingin. Semesta masih terus bertasbih. Waktu subuh telah tiba. Seorang muadzin memanjat tangga menara untuk mengumandangkan azan. Kota Madinah mulai bergegas. Sayyidina Umar berjalan menuju pelataran masjid. Sang khalifah tampak demikian arif dan bersahaja. Wajahnya memancarkan cahaya, sebias cahaya mahan Nabi. Sejenak langkahnya terhenti ketika ia melihat seutas bintang jatuh di salah satu sudut langit. Wajahnya menengadah, menatap ke arah bintang tersungkur itu. Cahaya bulan waktu itu mengenai wajahnya yang juga tampak bercahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya. Khalifah memanjatkan doa, lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju masjid. Di dalam masjid, para jamaah sudah ramai. Khalifah Umar lalu mendirikan sholat sunnah fajar. Sesaat kemudian, muazin melantunkan iqamah. Khalifah Umar maju ke depan ke tempat imam. "Luruskanlah barisan kalian," kata Umar. Setelah shaf lurus, Umar membalikkan badan menghadap kiblat. Para jamaah bersiap-siap menunggu takbir sang imam. Waktu bergulir beberapa jenak. Suara takbir sang khalifah belum juga terdengar. Yang terdengar malah suara sang khalifah berkata lain, "Seekor anjing telah menikamku." Jasad Umar seketika itu juga ambruk. Ia roboh. Darah bersimbah membasahi jubah sang khalifah dan lantai mihrab. Seseorang telah menikam Umar bin Khattab. Ia berdiri di shaf pertama, tepat di belakang Umar. Orang tersebut segera kabur dari masjid sambil menikam siapa saja yang ia temui di kanan kirinya, hingga mengenai 13 orang lelaki lainnya. 7 di antara mereka meninggal dunia. Umar yang tengah terkapar menari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat subuh. Sementara orang-orang berhamburan meraih Umar. Suasana di dalam masjid seketika berubah dipenuhi kecemasan dan kepanikan. "Subhanallah, subhanallah, inna lillah, la ilaha illallah," teriak mereka. Abdurrahman bin Auf mengimami sholat dengan sangat cepat. Setelah selesai sholat, Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang memangku dirinya, "Wahai putra Abbas, siapakah yang membunuhku?" Ibnu Abbas menjawab, "Budak Mughirah, wahai Amirul Mukminin." "Ah, apakah dia As-Su'un atau Abu Lu'lu'ah Fairuz?" tanya Umar. "Ya," jawab Ibnu Abbas. "Masya Allah, padahal aku telah memerintahkan kebaikan kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku adalah orang yang memeluk Islam." Masya Allah, para sahabatku yang dimuliakan Allah, Umar yang ditusuk pun detik-detik menjelang wafatnya, dia masih memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dia masih bersyukur kepada Allah yang membunuh dirinya bukan orang sesama muslim. Inilah akhlak sahabat Nabi, akhlak dari para wali-wali Allah, akhlak orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah.
Abdullah bin Abbas segera membopong Umar ke rumahnya. Para jamaah yang lain juga ikut serta. Orang-orang begitu panik, seakan-akan mereka tak pernah terkena musibah seberat ini. Salah seorang lalu menegukkan segelas air anggur. Umar meminumnya, tapi air anggur itu keluar dari luka yang menganga di perutnya. Seorang lainnya menegukkan segelas susu. Umar pun meminumnya, tapi air susu itu keluar dari luka di perutnya. Napas Umar mulai terputus-putus. Orang-orang sudah mafhum, sang khalifah yang mereka agungkan dan mereka cintai itu akan segera wafat. Semua orang mengitarinya. Umar kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini, aku berada dalam kondisi rezeki apa adanya. Tiada kewajiban yang harus kubayar dan hak yang harus kuambil. Sungguh persahabatanku dengan Rasulullah suci murni." Umar meneruskan berkata, "Seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi ini, sungguh akan kupergunakan untuk menebus diriku dari malapetaka hari kiamat. Adapun perkara kekhalifahan, aku serahkan pada permusyawaratan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair ibnul Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibni Abi Waqqas." Umar kemudian memanggil putranya Abdullah dan berkata, "Wahai Abdullah putraku, periksalah berapa jumlah utangku semua." Setelah dihitung-hitung, ternyata utang Umar sekitar 86.000 rupiah menurut uang sekarang. Maka Umar pun berkata, "Jika harta keluarga Umar cukup untuk menutupi utang-utang tersebut, bayarlah dengan harta mereka. Tapi bila tidak cukup, tolong minta sisanya kepada Bani Adi. Bila masih tidak cukup juga, tolong minta kepada kaum Quraisy." Umar lanjut berkata kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, pergilah ke hadapan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Katakanlah kepadanya, Umar membacakan salam kepadamu, dan jangan bilang Amirul Mukminin, karena sesungguhnya aku bukan lagi pemimpin orang beriman. Katakanlah kepadanya, Umar meminta izin untuk dikebumikan dengan dua orang sahabat utamanya, maksudnya Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar." Abdullah bin Umar pun segera menghadap Aisyah. Di rumahnya, Abdullah melihat Aisyah tengah duduk sambil menangis. Abdullah pun berkata, "Wahai Ummul Mukminin, Umar menitipkan salam untukmu. Ia juga meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabat tercintanya." Aisyah menjawab, "Aku juga menginginkan demikian. Sebuah kebahagiaan bagi umat Islam untuk menguburkan jasad Umar di samping haribaan Rasulullah dan Abu Bakar." Abdullah putra Umar lalu kembali menghadap Umar ayahnya. Umar pun bertanya, "Siapakah gerangan yang datang?" Abdullah menjawab, "Aku, Abdullah bin Umar." Umar meminta orang-orang membaringkan jasadnya di pelukan anaknya, Abdullah. Umar lalu bertanya, "Apa yang engkau bawa?" Kata Abdullah, "Sesuatu yang engkau harapkan, wahai Amirul Mukminin. Engkau diizinkan untuk dikebumikan di samping Rasulullah dan Abu Bakar." "Alhamdulillah, sesungguhnya tidak ada sesuatu lain yang lebih penting dari hal tersebut," Umar menjawab. Singkat cerita, pagi terus beranjak. Orang-orang semakin banyak menyambangi Khalifah Umar bin Khattab. Mereka semakin dirundung kepanikan. Mereka berzikir dan berdoa untuk keselamatan pemimpin yang sangat mereka cintai, hingga suara mereka terdengar menggemuruh, ramai. Sementara darah terus mengucur dari lambung sang khalifah. Bibirnya bergerak-gerak melafalkan zikir dalam suara yang lirih. Matahari mulai terbit, semesta tampak benderang. Sementara nafas sang khalifah
perlahan-lahan terhenti. Dan pada pagi hari Ahad, awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi, Khalifah Umar menghembuskan nafas terakhir. Tangis kesedihan pun tumpah. Para jamaah silih berpelukan. Kabar duka itu juga tiba ke seluruh penjuru negeri-negeri taklukan. Semua rakyat turut bergabung. Mereka semua kehilangan seorang pemimpin yang demikian mereka cintai dan mereka agungkan. Sang manusia pilihan itu telah menemui hadirat penciptanya. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah singkat tentang detik-detik wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.